Saudara, tim kampanye Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud saling klaim program masing-masing lebih baik, yakni bagi susu dan bagi telur. Sementara tim kampanye Anies Muhaimin menyebut punya program tunjangan kesehatan ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting atau TENKES. Tim kampanye nasional pemilih muda atau TKN Fanta, Prabowo Gibran menyebut aksi Sekjen PDIP bagi-bagi telur adalah FOMO atau ikut-ikutan. Komandan TKN Fanta Arif Rosid Hasan mengaku senang upaya tim Prabowo Gibran bisa diteladani paslon lain. Arif menyebut program bagi-bagi telur tidak lebih baik dibanding program bagi-bagi susu karena selain susu, pasangan Prabowo Gibran juga bagi-bagi makan siang lengkap. Itu kata anak muda zaman now itu FOMO. Ya. Ikut-ikut gitu. Jadi bukan omon-omon aja ternyata ikut-ikut. Nah. Jadi sudah tandingannya nih bagi-bagi telur. Iya makanya kan kalau kita kan bukan cuma bagi susu kan makan siang kan. Makan siang itu ada nasinya, ada telurnya, ada ikannya kan lengkap gitu ya kan. Kalau mereka telur aja. Jadi ikut-ikut ya. Jadi kita sih senang-senang aja ya. Anak muda zaman now bilang FOMO ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut program bagi-bagi telur yang diinisiasi TPN Ganjar Mahfud lebih baik dari program bagi-bagi susu Prabowo Gibran. Hasto menyebut susu mengandung sukrosa sementara telur lebih kaya akan protein. Hasto mengklaim dari sudut pandang kesehatan, anggaran, ataupun kedaulatan pangan, program bagi telur lebih baik dari program bagi susu. Ya, telur ini diproduksi oleh rakyat Indonesia, bukan impor. Kalau Prabowo Gibran, susunya impor. Bahkan ada dari Australia. Bahkan mengandung glukosa yang tidak baik bagi pertumbuhan anak-anak. Maka kami memberikan telur, karena ini secara empiris, menurut para ahli gizi, telur kaya dengan protein. Ini sangat bagus untuk tidak hanya mencegah stunting, tetapi juga di dalam pertumbuhan kecerdasan anak-anak kita. Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin juga memiliki program unggulan untuk mengatasi stunting atau anak kurang gizi. Cawapres Muhaimin Iskandar usulkan adanya tunjangan kesehatan ibu hamil sebagai salah satu upaya mencegah stunting. Saya mengusulkan ibu hamil mendapatkan tunjangan khusus. Itu ada yang bilang nanti kalau diumumkan itu banyak orang-orang ingin hamil, maka wajib hukumnya negara memperhatikan keturunan sampai mulia hidupnya. Pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan di akhir masa jabatannya atau tahun 2024, prevalensi stunting berada di angka 14%. Tim Liputan, Kompas TV. Program kampanye lebih baik masing-masing diklaim oleh tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden, khususnya terkait dengan perbaikan gizi. Apa saja detailnya dan bagaimana realisasinya? Kita bahas saudara bersama Daniel Johan, Timnas Anies Muhaimin. Bergabung juga nanti akan bergabung bersama kami Irma Huta Barat, Dewan Penasehat dari TKN Prabowo Gibran. Dan juga ada Patria Ginting, juru bicara TKN Ganjar Mahfud. Selamat petang Mas Patria dan juga Mas Daniel, sehat selalu. Ya, terima kasih sore semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Saya ingin ke Mas Patria dulu. Mas Patria, ini aksi bagi-bagi telur dianggap FOMO, ikut-ikutan dengan 02. Benar demikian? Ini tadinya saya berharap dari TKN ada ya. Mungkin bukan FOMO, tapi mungkin yang bicara bahwa pembagian telur itu FOMO sebenarnya lagi FOME, fear of missing election. Takut kalah, jadinya membilang-bilang bahwa pembagian telur itu FOMO. Padahal ini Pak Ganjar ini presiden atau calon presiden yang pemimpin rakyat. Dia tipenya pemimpin rakyat adalah mendengar masukan dari berbagai macam pihak. BKKBN sendiri dalam beberapa kesempatan sudah mengutarakan bahwa telur itu bagus untuk penurunan stunting. Pakar-pakar kesehatan
ketika aksi pembagian susu gratis dilakukan oleh salah satu paslon dilakukan, sudah ada kritikan dari para ibu-ibu tentang tingginya gula yang ada di susu-susu itu. Belum lagi susunya juga mungkin susu impor. Jadi pembagian telur ini adalah sebenarnya mendengar masukan dari para ahli dan untuk menurunkan stunting. Dan kalau memang kita mau serius menurunkan stunting, maka kita perlu cari cara yang tidak jalan pintas, bukan cara elektoral. Telur ini sudah menjadi kajian dari berbagai pihak. Belum lagi kalau kita bicara keseluruhan menghentaskan stunting sudah ada strateginya, termasuk bagaimana di tiap desa ada satu vaskes dan satu naskes. Oke, Mas Patria, jadi program ini akan dibawa oleh Ganjar Mahfud nanti kalau terpilih begitu. Realisasi nanti itu akan bagaimana itu sistem pembagian telur itu? Ya, jadi kan sebenarnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini beserta juga tim ahli dan juga masyarakat yang mendukungnya, banyak yang sudah ada dulu membantu Pak Presiden Jokowi merumuskan strategi melawan stunting. Jadi tentu di Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah lebih baik, lebih mengerti apa yang harus dilakukan untuk pengembangannya dari program pengentasan stunting ada sekarang. Di mana harus diperbaiki dan dilakukan lebih cepat. Telur ini kan salah satu aspek dari pengentasan stunting. Dan sudah ada kalau dilihat surat Wapres juga sekitar tahun 2022 tentang kerja kolektif. Bahkan dari periode pertama pada saat Mbak Puan sedang menjadi Menko PMK sudah ditetapkan bahwa pengentasan stunting itu harus gotong royong, tidak bisa satu persatu. Jadi kalau telur itu salah satu bagian, mungkin nanti bisa dari anggarannya Kemenkes atau di tingkat daerah kan juga ada dana stunting dari pusat diturunkan kepada APBD pemerintah daerah. Jadi itu yang kemudian kami agak bingung kalau dibilang bahwa untuk melawan stunting hanya makan siang gratis, karena kok yang mengaku penerus malah tidak mengerti bahwa saat ini pun kerja mengentaskan stunting adalah gotong royong. Oke, tapi masalah bagi-bagi telur ini, Mas Patria, ini berarti karena menemukan celah dari kurangnya penanganan stunting yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, begitu? Oh enggak. Ini memang sudah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum kampanye juga. Narasi soal analisa tentang bagaimana memperbaikinya. Dulu ada pembicaraan soal daun kelor dalam pengentasan stunting. Kemudian sekarang telur. Ini sebenarnya bukan pada saat masa kampanye saja, tetapi sebelum-sebelumnya sudah dilakukan semangat untuk bagaimana lebih cepat mengatasi stunting. Dan ini adalah bagian dari itu. Oke, sebenarnya nanti saya tanyakan lagi ke Timnas, maksud saya ke Prabowo Gibran ya, TKN Prabowo Gibran. Tapi saya ingin ke Mas Daniel dulu. Mas Daniel, kalau dari masalah gizi ini kan kalau dari Anies Muhaimin ini bicara soal tunjangan kesehatan bagi ibu hamil. Itu sudah dikalkulasi dengan baik akan seperti apa kemudian itu dijalankan nanti? Ya, itu sudah dikalkulasi dan akan dijalankan bukan hanya untuk ibu hamil tetapi juga kita jamin sampai balita. Karena usia 1.000 hari selama ibu hamil hingga 5 tahun proses bayi hingga balita itu menjadi sangat penting dalam memastikan kesehatan dan kecerdasan generasi berikut bangsa kita. Nah, sehingga meskipun kita nggak ada istilah susu atau telur atau yang lain, istilah kami adalah makanan sehat bergizi yang seimbang. Ya, jadi mungkin kalau dulu kita mengenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu semua kita jamin menjadi bagian dari memperbaiki, memperbanyak, meningkatkan kualitas dan meningkatkan pelayanan di tingkat posyandu. Jadi nanti seluruh ibu hamil dan balita itu posyandu menjadi pusat dari pelayanan bagi ibu hamil dan balita. Oke, kan sempat nyebut tuh tunjangan 6 juta. Itu bagaimana itu Mas Patria? Sorry, Mas Daniel. Iya, tunjangan 6 juta bagi ibu hamil itu tunjangan bukan 6 juta. Kalau 6 juta itu untuk bukan yang ibu hamil. Ibu hamil itu 500.000 per bulan. Bagi ibu hamil yang juga berperan menjadi kepala keluarga yang bagian dari kelompok kurang mampu. Oke, berarti itu diberikan yang tunjangan itu nilainya 500.000 itu untuk mereka yang tidak mampu begitu ya, Mas Daniel ya? Ya. Oke. Di luar jaminan makanan sehat bergizi seimbang di posyandu ya, dari ibu hamil untuk sampai balita. Oke, saya sudah bersama dengan Irma Huta Barat saat ini. Mbak Irma, selamat malam. Selamat malam. Iya, kita terhubung lewat telepon. Mbak Irma, dengar suara saya dengan jelas ya? Iya.
Oke, Mbak Irma, ini saling klaim ya antara tim dari Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud. Tadi dijelaskan bahwa ini bukan FOMO kok, bukan ikut-ikutan kok soal bagi-bagi telur. Tapi dikritisi bahwa bagi-bagi susu itu kan ada gulanya tinggi, tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana? Impor pula. Jadi begini, kita ini kan punya visi dan misi yang namanya Astacita. Dan dari awal, dari sejak masa kampanye mulai, itu yang kami prioritaskan itu adalah makan siang gratis. Jadi melihatnya bukan hanya susu atau telur, tapi adalah makan siang gratis bagi anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Nah, program ini kan tidak bisa dilihat dicomot aja, oh ada susunya, ada telurnya, ada kacang hijaunya, kan nggak gitu. Yang namanya program makan siang ini sudah dilakukan di banyak negara di seluruh dunia. Nah, kita ingin meningkatkan satu, kesehatan anak-anak sekolah, dua, IQ dari anak-anak Indonesia, tiga, meringankan beban ekonomi keluarga, bahwa ibu-ibu yang anaknya sekolah itu tidak perlu khawatir apakah anaknya sudah makan atau belum. Setidaknya negara mengambil alih kekhawatiran itu. Jadi bukan soal susu atau telur, bukan soal bagian-bagian yang diklaim oleh pihak lain sebagai bagian dari program kami, karena ada proteinnya di situ, ada karbohidratnya, ada vitamin, mineral, dan ibu-ibu hamil yang sangat penting karena untuk pencegahan stunting itu dimulai dari ibu hamil sejak kehamilan. Tapi Mbak Irma gitu ini kira-kira. Jadi ini makan siang gratis yang dipreteli gitu loh. Yang nggak bisa. Telur adalah bagian dari protein yang akan disediakan selain ada daging Mbak Irma, ikan, ada pertanyaan daging ayam. begini, ini kan anggarannya katanya bisa mencapai 400 triliun, itu dari mana dan nanti tuh kementerian atau lembaga mana nih yang akan mengurus soal itu? Begini, kita ini kan punya subsidi saja untuk BBM saja 500 triliun, iya kan? Lalu kita punya penghasilan yang kita akan dapatkan dari tax ratio yang akan ditingkatkan, bukan jumlah taxnya, tetapi orang yang akan menyumbangkan. Artinya pendapatan negara itu bisa beragam. Lalu juga ini tidak tertutup kemungkinan terbuka untuk ada CSR, lalu juga banyak pihak yang akan ikut. Dan ini bukan 400 triliun serta-merta dalam waktu 5 tahun, dia akan mencapai nilai sekitar 400 triliun karena ada 82,9 juta yang diberi makan. Tapi kan awalnya mungkin baru berapa persen, lalu peningkatan sehingga pada tahun 2029 nanti bisa terpenuhi. Mbak Irma, kementerian mana atau lembaga mana nanti yang menjalankan program itu? Itu bisa di bawah badan yang sendiri, yang nanti di bawahnya ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, lalu juga pihak-pihak yang terkait. Karena ini pekerjaan nasional gitu. Jadi bukan soal kementerian mana yang akan menangani, tetapi apakah programnya ini visible atau tidak, dan kita melakukannya secara bertahap. Jadi kita nggak bisa gitu diskusi soal ini telur, ini susu. Ini program besar. Ini program yang akan menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, lalu meningkatkan pendapatan para nelayan. Baik, Mbak Irma, saya tahan di sana dulu. Saya tahan di sana dulu, Mbak Irma. Saya ingin ke saya ingin ke Mas Patria dulu. Mas Patria, jadi bagi-bagi telur itu mempreteli bagi-bagi nasi makan siang gratis begitu dari TKN Prabowo Gibran? Enggak, ini kalau umpamanya TPN Ganjar Mahfud ini kan pertanyaannya adalah soal stunting dan bagaimana kemudian soal komponen susu atau telur. Tapi sebenarnya kalau TPN Ganjar Mahfud ini sangat memahami bahwa pada tahun 2017 Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu telah menetapkan 5 pilar dalam pencegahan stunting. Salah satunya adalah ketahanan pangan dan gizi. Makanya sejak periode pertama Presiden Joko Widodo menyambung ke periode kedua, PDI Perjuangan termasuk salah satunya terus mencari bagaimana kita bisa lebih baik lagi mempercepat pencegahan stunting. Makanya tadi saya bilang ada studi tentang daun kelor,
ada juga tentang telur. Dan ini sebenarnya sudah sejak periode pertama sudah menjadi kerja gotong royong banyak kementerian lembaga. Ada BKKBN, belum lagi kita bicara tentang pemerintah Oke. daerah. Itu sangat dipahami oleh tim yang Mas mensupport Pak Patria, Ganjar dan ini Pak nanti Mahfud. ada lembaga khusus atau kementerian mana begitu yang akan menjalankan kalau ini dijalankan? Ya kita lihat, karena salah satu komponen dari 5 pilar pencegahan stunting, poin kelima yang disampaikan pada tahun 2017 adalah pemantauan dan evaluasi. Nah itu kan salah satu bagian assessment penilaiannya. Tetapi yang pasti bahwa kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud mempunyai 21 program unggulan dan salah satu bagian itu adalah untuk kesehatan masyarakat, itu 21 program unggulan per tahunnya mungkin anggarannya sekitar 500 triliun. Jadi agak bingung kok dibandingkan dengan satu program saja sudah 400 triliun per tahun. Oke, baik, saya ke Mas Daniel dulu. Mas Daniel, kalau Anda merasa dengan tadi ada tunjangan ibu hamil untuk perbaikan gizi, untuk pencegahan stunting begitu, itu lebih baik daripada program bagi-bagi telur gratis atau makan siang gratis? Ya, saya rasa lebih terukur ya secara anggaran itu kan kita mampu. Ketimbang misalkan dalam 1 tahun harus menghabiskan 400 triliun. Dengan ukuran-ukuran yang sebenarnya kita melihat nggak langsung ke titik persoalan. Karena urusan stunting itu kan paling utama kan 1000 hari pertama itu yang harus benar-benar kita atasi dengan baik. Dan kan infrastruktur kesehatan, infrastruktur gizi itu kan bukan hanya persoalan makanan, tetapi juga bagaimana masyarakat, ibu hamil, balita itu bisa dilayani kesehatannya, dilayani pola hidup bersihnya dengan baik. Makanya puskesmas dan posyandu akan kita bangun dan kita perkuat. Jadi itu menjadi bagian utuh yang penting dari program memastikan generasi yang akan datang itu adalah generasi yang cerdas. Oke, Mas Daniel, kalau kita bicara soal prevalensi stunting tahun 2022 itu kan 21,6%. Presiden Jokowi saat ini menargetkan 14% di tahun ini ya gitu. Kalau Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini punya target seperti apa? Iya, secara persentase kami punya target, tapi saya harus sorry, saat ini datanya saya nggak ini, Mbak. Soalnya banyak sekali persentase tuh. Oke, jadi tapi ada target penurunan yang cukup besar begitu kalau misalnya terpilih? Ada, bahkan 2 digit kita, setengahnya kita akan turunkan untuk stunting. Bahkan untuk yang gizi buruk, untuk stunting malah kita berharap 0% kok. 0%, bisa itu? Iya. Ya, ada target yang kita harus capai itu untuk stunting ya, untuk stunting. Itu 0% dalam 5 tahun atau 0% seperti apa, Mas Daniel? Mas Daniel, sepertinya tidak terdengar. Saya ke Mas Patria dulu. Mas Patria, kita kutip data ini dari Dirjen PKH Kementan, kebutuhan telur nasional 2023 untuk telur ayam itu mencapai 6,12 juta ton. Baik, saya ke Mas Patria ya. Dan ini ada surplus ya, karena kebutuhan telurnya 6,12 juta ton, konsumsinya 5,88 juta ton. Artinya ada surplus. Apakah dari Ganjar Mahfud ini nanti akan seperti apa? Apakah akan tetap mengandalkan import nanti ataukah kemudian benar-benar tidak akan import untuk telur? Jadi sebenarnya soal ketahanan pangan ya. Bagaimana, makanya tadi kalau saya boleh tarik sedikit, ini adalah urusan terkait juga nanti dengan satu data Indonesia menjadi programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kita rapikan datanya sehingga untuk produksinya dan kebutuhannya bisa kita samakan dan juga kita bisa lihat kelebihannya di mana. Tetapi sekali lagi, tim dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri itu kalau urusan telur sudah mendapat masukan dari para ahli dan juga masyarakat di bawah yang menerima bantuan bahwa telur itu lebih baik untuk pencegahan stunting. Tetapi itu satu bagian saja. Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki pemahaman bahwa kita butuh kolektif gotong royong. Apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama 2 periode, yang banyak juga didorong oleh PDI Perjuangan untuk pencegahan stuntingnya, seperti Bu Mega telah sering sampaikan, itu sudah memberikan masukan-masukan bagaimana bisa memperbaikinya. Dan kami yakin kok, Presiden Joko Widodo yang kami ingat adalah orang yang selalu meminta perbaikan dan percepatan. Dan itulah yang kemudian didorong oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nanti akan ada impor atau tidak? Impor telur. Itu makanya satu datanya itu kami betulkan dulu. Karena saat ini kita urusan
supply and demand ini kadang-kadang mismatch-nya Oke. masih tinggi. Makanya Pak Ganjar benar-benar concern dengan satu KTP, Oke. KTP sakti itu, satu data itu supaya kita bisa rapikan. Oke, baik. Mbak Irma singkat saja. Mbak Irma, ini kan ada tudingan kalau susu nanti itu bakalan impor besar-besaran. Benar akan ada impor untuk pemenuhan itu? Mbak Irma, suaranya tidak terdengar, Mbak Irma, maaf. Mohon singkat saja, Mbak Irma. Audio masih termute sepertinya, Mbak Irma. Oke, kita kan bicara soal program 5 tahun. Oke. Stunting kita ini kan masih di atas 21%. Sementara 2025 itu targetnya itu akan di bawah 20%. Lalu kemudian dalam 5 tahun akan menjadi 0%. Oke. Kalau soal protein, bukan hanya telur, bukan hanya susu. Oke. Nanti ada tukang tahu, tukang tempe yang juga bahan bakunya juga masih impor. Kan ini masalah yang memang harus dari hulu sampai ke hilir kita harus perbaiki. Artinya bagaimana supaya bahan-bahan baku untuk makanan pokok orang Indonesia itu bisa dipenuhi. Kita tahu bahwa tahu dan tempe itu proteinnya tinggi. Kalau telur dan susu juga sama. Jadi kita mulai dengan memenuhi dulu. Kalau dimulai dengan 10%, lalu menjadi 30%, 50% dalam 5 tahun menjadi 100%, maka dengan demikian angka stunting itu akan berkurang. Baik, kami tangkap sampai di sana. Mbak Irma Huta Barat, terima kasih. Dewan Penasihat dari TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Patria Ginting, juru bicara TKN Ganjar Mahfud. Terima kasih juga Mas Daniel Johan, Timnas Anies Muhaimin sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.